MSc PhD. Beliau adalah Diagnostic Team Leader Old Mosquito Program dari Yogyakarta, sekaligus juga staf pengajar FKKMK UGM. Saya akan coba membacakan kurikulum beliau, kurikulum vitae beliau. Beliau menamatkan pendidikan Fakultas Kedokteran di UGM, kemudian melanjutkan pendidikan PhD di Chiba University Jepang, kemudian menyelesaikan MSc Clinical Science on Pediatrics sekaligus spesialis anak di Fakultas Kedokteran UGM, dan menjadi konsultan pediatrik pada bidang infeksi dan tropical medicine pada FKUI Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai dosen di FKKMK UGM, menjadi staf di Divisi Infeksi dan Penyakit Tropis di Departemen Kesehatan Anak FKKMK UGM. Ada banyak sekali penelitian-penelitian beliau terkait dengan Wolbachia ini, bahkan sudah banyak yang masuk dalam publikasi internasional. Kami undang Dr. Anggi, Dr. Egi Argoni, mohon maaf, Dr. Egi Argoni untuk menyampaikan paparannya. Pada Dr. Egi dipersilakan. Masih di mute kayaknya, minta bantuan admin untuk bisa diaktifkan untuk bisa bicara. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, sekarang sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter sekalian. Waalaikumsalam. Mungkin kalau ada guru besar juga, kami selamat malam. Mohon izin saya sepertinya ini mewakili Prof. Adi Utarini saja untuk bisa mewakili tim peneliti dari UGM untuk memaparkan tentang teknologi Wolbachia ini. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, bagus. Ya, terima kasih. Slide-show ya, oke. Oke, ya. Nanti kami akan coba memaparkan utamanya tentang teknologi Aedes aegypti Wolbachia ini, dan nanti ada beberapa hal yang mungkin juga agak overlapping dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Imran sebelumnya, tapi akan kami usahakan untuk juga kita bisa mengefisiensikan waktu sehingga nanti kita akan bisa lebih banyak berdiskusi. Pertama tentang tantangan dalam penanggulangan dengue di Indonesia. Kita tahu tadi dengue ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Dia terdiri dari 4 serotype yang memungkinkan seseorang itu bisa terkena dengue lebih dari 1 kali. Dan kita pahami sekarang bahwa dengue sama sekali belum ada obat yang spesifik, sehingga tata laksana kita terutama untuk suportif gitu ya, tapi juga utamanya adalah untuk pencegahannya, dan pengendalian faktor dengue merupakan bagian dari upaya pencegahan ini. Dan faktor dengue yang utama di tempat kita sebenarnya Aedes aegypti, walaupun di beberapa tempat ataupun di beberapa negara itu Aedes albopictus juga bisa menjadi faktor penular bagi infeksi dengue. Mohon maaf tadi saya terlambat bergabung, tapi saya yakin slide ini sudah ditampilkan oleh Dr. Imran yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak sedang baik-baik saja gitu ya untuk kondisi infeksi dengue di Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah kita usahakan, kita upayakan, tetapi nampaknya tetap dan kemudian kalau orang selalu beranggapan bahwa CRF kita masih kurang dari 1% gitu ya, tapi itu 1% dari seluruh kasus yang ada. Dan kemudian kasusnya juga kita hitung IR gitu ya, berdasarkan dari 100.000. Kemudian jumlah dari penduduk kita berapa juta gitu, sehingga kemudian sebenarnya angka kematiannya sangat tinggi ya kalau kita hitung secara lebih detail, dan kita tidak hanya
menunjukkan bahwa CFR-nya kita, case fatality rate-nya kita tuh kurang dari 1%. Itu menunjukkan angka yang kematian yang sangat tinggi. Nah, tentang teknologi Wolbachia. Kami sebenarnya sudah sangat sering menampilkan animasi ini, tetapi bagi Bapak Ibu dokter yang malam ini bergabung dalam forum ini, saya pikir tetap saja cukup relevan. Kami dapat menampilkan sekilas tentang bakteri Wolbachia ini dan bagaimana teknologinya ini kami gunakan. Metode kami menggunakan bakteri alami yang disebut Wolbachia. Bakteri ini hidup dalam sel serangga dan dapat diberikan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui telur serangga. Wolbachia secara aktif Suaranya tidak kedengaran, Bu. Suaranya terdengarkah? Tidak? Tidak jelas. Oh, tidak terdengar ya. Oke. Mungkin saya akan menjelaskannya. Baik, ya. Jadi bila seekor serangga jantan kawin dengan serangga yang tanpa ada Wolbachia-nya, maka tidak akan menetas. Tetapi apabila jantan ini kawin dengan serangga betina lain yang ada Wolbachia-nya, maka kemudian anak-anak keturunannya juga akan mengandung Wolbachia semua. Dengan cara ini kita berharap nyamuk yang kita rilis yang terdiri dari nyamuk jantan dan betina yang sudah ada Wolbachia-nya, ini bisa kawin ya dengan nyamuk-nyamuk wild type lain, nyamuk-nyamuk liar lain, supaya menggantikan nyamuk-nyamuk Aedes aegypti yang tidak berWolbachia. Seperti itu intinya. Mohon izin saya akan teruskan. Ya, berikut penjelasan sedikit dari Prof. Adi Utarini. Saya pikir cukup relevan juga apabila bisa kita dengarkan bersama. Kalau yang ini apakah juga tidak terdengar? Tidak terdengar juga, Bu. Belum terdengar. Baik. Ya, baik. Mungkin audio videonya tidak terlalu kompatibel, tapi intinya beliau menegaskan tentang metode pelepasan Aedes aegypti berWolbachia yang telah kami lakukan di Kota Yogyakarta dan juga pada saat kami melakukan implementasi di Kabupaten Sleman dan juga Bantul. Ya, dalam melakukan pelepasan Aedes aegypti berWolbachia, sebenarnya kita mengenal ada dua metode, yaitu metode untuk supresi dan metode untuk replacement. Yang metode untuk supresi ini lebih dianut misalnya oleh negara Singapura. Jadi metode ini bertujuan untuk menekan populasi Aedes aegypti secara umum di masyarakat. Jadi memang mengharapkan populasinya itu turun, gitu sehingga kemudian nanti akan bisa menjadi sarana untuk pengendalian denggi. Karena kalau mereka hanya melepaskan Aedes aegypti yang jantan saja, maka kemudian kalau kawin dengan nyamuk yang tidak ada Wolbachia-nya, maka kemudian tadi ya telurnya tidak akan menetas. Sehingga kemudian lama-kelamaan populasi Aedes aegypti juga akan turun. Nah, yang kita lakukan di Indonesia dan juga di negara-negara konsorsium WMP lainnya itu adalah pelepasan Wolbachia dengan menggunakan metode replacement. Replacement ini artinya kita melepaskan tidak hanya nyamuk jantan, tetapi juga nyamuk betina yang sudah mengandung Wolbachia. Lama-kelamaan, kalau kemudian pelepasan ini kita lakukan secara konsisten terus-menerus. Kalau dalam pengalaman kami setelah sekitar 12 kali rilis, artinya selama periode 6 bulan pelepasan, maka
kita akan mendapatkan hasil frekuensi Wolbachia di populasi Aedes aegypti itu sekitar 60%, minimal 60% atau lebih. Dan setelah mencapai lebih dari 60%, maka ini seperti kayak garis equilibrium yang harus dilewati oleh Wolbachia ini supaya bisa establish ada di populasi alamiah Aedes aegypti. Tanpa kita melakukan pelepasan lagi, maka kemudian frekuensi ini akan makin lama makin meningkat, sehingga pada saatnya nanti kita harapkan seluruh populasi Aedes aegypti itu sudah mengandung Wolbachia semua. Itu yang kemudian kita bilang sebagai sudah established. Dan nanti dalam perhitungan secara epidemiologinya baru kemudian kita bisa melihat apakah terjadi penurunan transmisi infeksi dengue ke manusia. Ya, setelah ini kami akan menceritakan tentang riset selama 12 tahun yang telah kami lakukan di Yogyakarta. Riset ini bukan penelitian yang kemarin sore, karena riset ini sudah kami lakukan dari sejak tahun 2011 hingga saat ini. Terdiri dari beberapa fase. Pertama adalah fase yang kami sebut sebagai fase keamanan dan kelayakan. Fase ini ditujukan untuk menguji apakah memang kami bisa melakukan persiapan-persiapan untuk melakukan teknologi ini di Yogyakarta. Kami membangun laboratorium dan juga kami mempelajari regulasi yang ada, karena memang penelitian ini baru dan sama sekali belum pernah ada penelitian serupa di Indonesia, maka memang kami saat itu tidak punya benchmark, gitu ya. Kami tidak punya benchmark untuk yang di tingkat nasional. Tetapi kami banyak melakukan konsultasi-konsultasi ke banyak sekali institusi yang berada di luar kami sebagai stakeholder, baik itu stakeholder lokal di Provinsi Yogyakarta maupun stakeholder nasional. Kemudian juga pada fase ini kami banyak melakukan capacity building karena banyak staf kami yang training ya tentang laboratoriumnya, bagaimana kemudian melakukan screening Wolbachia, dengue dan lain sebagainya. Jadi banyak capacity building di situ. Kemudian setelah kami mampu memproduksi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia yang siap untuk bisa kami rilis, uji cobakan di dalam suatu pelepasan skala kecil. Ini kami lakukan hanya di sekitar luasan yang sangat kecil, yaitu di 4 dusun saja. 2 dusun kecil di Sleman dan 2 dusun kecil di Kabupaten Bantul, di mana ini mungkin luasannya secara total itu kurang dari 2 km persegi dan meliputi bahkan saya pikir kurang dari 10.000 penduduk, bahkan kurang dari 2.000 penduduk. Dan pada saat itu kami mulai melakukan surveillance aktif kasus dengue. Setelah kemudian, salah satu hasil yang kami harapkan dari fase 2 untuk small scale project release ini adalah, yang utama adalah untuk membuktikan bahwa nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini bisa establish di populasi alamiahnya. Dan kemudian setelah itu kami dapatkan hasil bahwa memang bisa establish, maka kemudian kami melakukan uji lanjutan, yaitu uji efikasi yang dilakukan di kota Yogyakarta. Sebelum kami melakukan pelepasan dengan pelepasan di kota Yogyakarta ini, kami melakukan analisis risiko, risk assessment yang ini dilakukan atau dijalankan oleh suatu badan independen yang dibuat oleh di-generate oleh Kementerian Ristek dan Teknologi pada saat itu. Nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit juga di belakang. Dan kemudian kami melakukan studi efikasi dengan tujuan untuk melihat apakah teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini memang bisa menurunkan transmisi infeksi dengue ke manusia. Kemudian dari hasil fase ketiga ini,
yang selama ini sudah kami sampaikan juga bahwa hasilnya adalah bisa menurunkan angka infeksi denggi pada manusia itu sampai 77% dan menurunkan 86% hospitalisasi di rumah sakit akibat infeksi denggi. Setelah itu kami melanjutkan ke fase keempat, di mana kami berharap bahwa dengan keberhasilan yang kami dapatkan di fase ketiga ini, kami bisa mempunyai suatu model implementasi, di mana model implementasi ini bisa kemudian diterapkan juga di daerah-daerah lain yang tentu saja membutuhkan solusi bagi infeksi denggi. Pada masa ini juga dan memang karena hasil penelitian yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan rekomendasi juga dari IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan juga rekomendasi dari WHO yang tadi Dr. Imran juga sudah menyampaikan dari FICAD, itu merupakan badan di bawah WHO yang khusus untuk masalah vektor kontrol. Setelah hasil yang baik tersebut, kami melakukan pelepasan di sisa kota Yogyakarta. Jadi karena studi impact yang kami lakukan di kota Yogyakarta menggunakan metode cluster randomized control trial, di mana kami membagi kota Yogyakarta menjadi 24 klaster, 12 klaster sebagai klaster intervensi dan 12 klaster sebagai klaster kontrol. Setelah kami mendapatkan hasil yang demikian baik, maka kemudian sisa dari kota Yogyakarta yang dulunya merupakan klaster kontrol, ini kemudian kita lepasi juga nyamuk Aedes aegypti supaya klaster tersebut juga mendapatkan manfaat yang sama. Model implementasi kemudian kami terapkan di Kabupaten Sleman dan juga Kabupaten Bantul. Untuk ini mungkin agak mengulang ke belakang. Jadi untuk fase 1 ini adalah untuk menguji keamanan, safety, dan juga visibility dengan membangun infrastruktur dan peningkatan kapasitas dari peneliti. Fase 2, di mana pada saat itu kita melakukan pelepasan di skala terbatas. Ini karena kita sudah juga melakukannya di masyarakat, sehingga kemudian kami membuka peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk dapat berkunjung ke laboratorium. Tentu saja mereka yang sama sekali belum pernah mendengar misalnya apa sih itu Wolbachia gitu ya. Ini tujuannya untuk apa gitu, bagaimana mekanismenya, kok dia bisa dijadikan sebagai metode yang menjanjikan untuk pengendalian denggi gitu ya. Jadi sebenarnya sosialisasi ini sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan kemudian sebelum kita melakukan atau rilis pertama kali 2014 di Sleman, itu kita sudah mulai melakukan community engagement itu dari sekitar tahun 2012 gitu ya. Jadi memang ini foto ini adalah foto ibu-ibu kader di kalau saya tidak salah di Dukuh Nogotirto ya, dari Dukuh Nogotirto yang kemudian mereka ingin tahu dan ingin datang ke laboratorium ini, kami terima dan kemudian kami berikan penjelasan. Kemudian juga setelah itu kami juga melakukan metode yang sedikit berbeda, yaitu dengan yang di Sleman, karena waktu di Sleman kami menggunakan metode untuk rilis nyamuknya itu dengan menggunakan metode nyamuk dewasa, tapi kemudian makin ke sini kami melakukan modifikasi metode, yaitu kemudian setelah kami lakukan beberapa evaluasi, metode yang kami lakukan untuk rilis di Kabupaten Bantul waktu itu adalah dengan menggunakan ember yang isinya adalah telur nyamuk Aedes aegypti yang sudah ada Wolbachia-nya, dan ini kita sebut sebagai egg release container. Nah, ember-ember kecil inilah yang kemudian kami titipkan ke rumah warga yang kemudian kita sebut sebagai orang tua asuh, karena kami menganggap mereka secara sukarela menjadi
yang menjaga gitu, yang menjaga ember ini supaya tidak dijadikan permainan gitu, tidak tumpah, tidak oleh hewan mungkin ya, tersenggol oleh hewan dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kami mendapatkan kesempatan dari Bapak Gubernur dan juga Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta untuk datang juga ke laboratorium dan melakukan blood feeding waktu itu, karena betul-betul keingintahuan Bapak Gubernur tentang teknologi ini. Yang telah tadi saya sampaikan adalah tentang risk assessment yang dilakukan oleh tim independen. Artinya tim independen ini adalah betul-betul memang di luar dari tim peneliti, gitu ya. Dan ini merupakan inisiatif dari Kementerian Ristek, Dikti dan juga Badan Litbang Kemenkes. Tim independen ini terdiri dari 24 orang ahli di bidangnya yang kemudian dipimpin oleh Prof. Damayanti Bukhori dari IPB. Komposisi ahli ini kita dapatkan data bahwa hampir seluruh aspek yang dinilai dari tim independen ini ada wakilnya, jadi ada ahlinya di situ. Tidak hanya dari bidang kesehatan, tetapi juga dari mikrobiologi, parasitologi, kemudian juga sosial, budaya, ekonomi, bahkan juga ketahanan. Nah, dari tim independen ini kemudian dihasilkan satu hasil assessment yang juga sudah dipublikasikan, yaitu bahwa dari berbagai aspek yang dinilai secara komprehensif, maka risiko yang ditimbulkan sampai 30 tahun ke depan dari teknologi Aedes aegypti berwolbachia ini dinilai memiliki risiko yang sangat rendah atau yang disebut sebagai negligible risk. Ya, hasil dari risk assessment tersebut ada beberapa tingkatan, dari mulai yang berisiko tinggi, sedang, kecil risikonya, dan yang paling kecil. Dan ini adalah risiko yang terendah, yaitu negligible risk. Artinya dapat diabaikan. Memang keterbatasannya adalah ini sampai 30 tahun ke depan. Setelahnya bagaimana? Tentu saja seiring dengan perjalanan waktu, risk assessment ini juga bisa dilakukan di kemudian hari. Tadi sudah saya sampaikan untuk yang fase ketiga, yaitu impact study yang kami lakukan di Kota Yogyakarta. Kami menamai studi tersebut sebagai AWET atau Applying Wolbachia to Eliminate Dengue, gitu ya. Dan metode yang kami gunakan adalah menggunakan metode yang tingkatannya juga paling tinggi, yaitu menggunakan randomized control trial, tapi sifatnya adalah cluster. Jadi kami sebut sebagai cluster randomized control trial. Kami lakukan dari sejak Januari 2017 hingga Maret 2020. Ini meliputi sebagian besar kota Yogyakarta dan sebagian kecil, satu bagian kecamatan ini merupakan Kabupaten Bantul. Karena setelah dibagi-bagi, maka kemudian memang mau tidak mau harus melibatkan satu bagian kecil dari kecamatan di Kabupaten Bantul. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa 24 klaster tersebut kami bagi menjadi klaster intervensi yang berwarna biru dan kemudian klaster kontrol yang berwarna abu-abu. Yang perlu kami tekankan di sini adalah program pengendalian dengue yang sudah ada itu tetap berjalan. Jadi silahkan warga apabila menghendaki untuk menggunakan obat nyamuk, semprot nyamuk, gitu ya, obat nyamuk bakar misalnya, atau semprot nyamuk, atau kemudian dari pihak puskesmas atau dinas kesehatan memutuskan satu wilayah itu perlu fogging, maka itu dapat dilakukan. Itu tidak kami cegah, karena memang tujuan kami adalah untuk supaya melihat apakah teknologi ini bisa berjalan bersama-sama dengan pengendalian dengue yang lain. Nah,
Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, penelitian ini kami selalu menggunakan metode yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga. Awalnya dulu kami dalam skala kecil rilis itu menggunakan face to face. Jadi kita menggunakan pertemuan warga, ya, pengajian, kemudian pertemuan RT RW. RT RW di di Yogyakarta itu masih yang juga terpisah antara pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, ya. Nah, seperti itu. Itu kami lakukan dalam rangka untuk sosialisasi. Tapi makin kita melangkah kepada luasan rilis yang lebih besar, maka tentu saja metode kampanye atau metode sosialisasi yang kami gunakan juga tidak bisa menggunakan face to face, sehingga kemudian banyak modifikasi-modifikasi yang melibatkan masyarakat. Contohnya di sini adalah yang disebut sebagai tipaganda, jadi propaganda dengan naik sepeda, gitu ya. Jadi ini berkeliling di wilayah tempat di Sleman, Bantul, kota, gitu ya. Dan kemudian kita berhenti di satu tempat dan kemudian kita melakukan sosialisasi seperti itu. Ini semua merupakan hasil dari konsultasi kami kepada tokoh masyarakat, kepada stakeholder, media apa yang paling baik kami lakukan untuk sosialisasi. Jadi kami betul-betul ingin melibatkan masyarakat dalam upaya penelitian kami. Untuk AWET, yaitu studi aplikasi Wolbachia yang merupakan studi impact di Kota Yogyakarta dalam menentukan daerah mana yang menjadi klaster untuk intervensi dan daerah mana yang menjadi klaster kontrol. Ini kami melakukan apa yang disebut sebagai randomisasi publik. Saya tidak yakin video ini juga bisa terdengar juga, ya. Tapi mungkin bisa saya ceritakan bahwa kami mengundang stakeholder dari tingkat bupati sampai kemudian tingkat kelurahan untuk dapat hadir di balai kota, di mana kemudian kami melakukan randomisasi ini secara terbuka. Dengan adanya penjelasan seperti ini beliau adalah pejabat Wali Kota Yogyakarta yang menerangkan tentang rencana penelitian ini di Kota Yogyakarta. Dan kemudian sampai akhirnya pengundian itu dilakukan dengan cara terbuka, dan kemudian semua orang itu bisa melihat bahwa daerahnya dia itu apakah menjadi wilayah klaster intervensi ataukah klaster pembanding atau klaster kontrol. Sampai akhirnya kemudian ditandatangani penandatanganan berita acara randomisasi publik ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, sedikit cerita untuk randomisasi publik yang kita lakukan sebelum kita melakukan studi AWET di Kota Yogyakarta. Jadi ini menunjukkan bahwa engagement kepada masyarakat, engagement kepada stakeholder itu sudah kami perhatikan dari selama kami melakukan studi ini. Ini hasil yang sudah sedikit saya sampaikan tadi, bahwa secara keseluruhan menunjukkan bahwa penurunan 77% dari kasus pada manusia dan juga 86% reduction. 86% penurunan untuk hospitalisasinya. Dan ini sudah dipublikasi di jurnal kesehatan yang saya pikir sangat tinggi reputasinya, yaitu The New England Journal of Medicine di tahun 2021. Kalau kita lihat datanya di sini juga bahkan terhadap terhadap serotype dari dengue itu teknologi ini memiliki efikasi yang sangat baik, ya. Kalau kita lihat
Ini untuk keseluruhan dari serotype ya, yaitu adalah 77%. Kemudian terhadap Dengue 1, 2, 3, dan 4 itu rata-rata juga 75 sampai 83%. Dan terutama paling tinggi memang untuk Dengue 2 ya. Di mana saya kalau tidak salah ini kalau ada angkanya mungkin sekitar 85% juga. Nah, hal ini yang kemudian untuk yang hospitalisasinya 86%. Ya, hal ini yang kemudian kita bisa simpulkan bahwa Wolbachia ini memberikan proteksi jangka panjang. Kenapa disebut jangka panjang? Karena dengan hasil efikasi seperti ini dan kemudian juga dengan melihat bahwa tadi Wolbachia itu merupakan satu teknologi yang bisa kita lakukan dengan sustainable ya. Sustainable artinya dengan kita melakukan satu kali pelepasan yang terdiri dari periode pelepasan ya, beberapa kali pelepasan, tapi dengan satu periode itu maka cukup sustain karena Wolbachia ini juga bertahan lama di masyarakat, di lingkungan alamiah dari populasi Aedes aegypti, sehingga kemudian kita harapkan memang teknologi ini memberikan proteksi jangka panjang ya. Kemudian setelah kita selesai tahun 2020 dan kemudian kita publikasi di tahun 2021, maka sampai dengan tahun 2023 ini kita sudah melewati 3 kali periode 3 tahun ya, 3 tahun periode peak untuk Dengue di Kota Yogyakarta. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri adalah pola 10 tahun gitu ya, dari 2006 sampai 2017 ya, sebelum kami melakukan rilis di Kota Yogyakarta ya. Gambarannya memang siklik ya, sering kita dapati juga pola insidensi Dengue seperti ini. Dan kemudian ini adalah masa di mana kami melakukan rilis di Kota Yogyakarta. Area arsir yang berwarna biru adalah frekuensi Wolbachia ya, frekuensi Wolbachia yang sudah lebih dari 60% dan coverage-nya di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini karena kami dalam masa penelitian awet itu baru merilis mungkin tidak sampai 40% dari seluruh Kota Yogyakarta gitu ya. Sehingga kemudian ini arsirannya memang tidak terlalu banyak yang diarsir. Tetapi kemudian setelah ada hasil yang baik dan kemudian kami melakukan fase keempat saat itu dengan melepaskan Aedes aegypti Wolbachia di sisa kota, yaitu klaster-klaster yang dulunya menjadi klaster kontrol. Maka ini kemudian kita bisa lihat polanya sangat menggembirakan. Ini pola 3 tahun di mana harusnya sudah terjadi peak-peak kejadian Dengue di Kota Yogyakarta. Ini juga polanya sebenarnya mirip dengan pola sebelumnya, tetapi ini diambil dari 30 tahun, jadi dari 90 gitu ya. Kalau kita lihat memang datanya promising ya. Kita bisa melihat polanya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata 30 tahun sebelumnya. Dari riset dan kemudian dengan hasil yang baik, kita melakukan fase berikutnya, yaitu adalah fase implementasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kemudian kita ingin agar penelitian ini juga, metode ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh tempat-tempat lain. Ini kami masih batasi sampai Kabupaten Sleman dan Bantul saja. Total untuk penitipan ember untuk orang tua asuh itu sebanyak 21.000 OTA ya di Kabupaten Sleman dan sekitar 20.000 di Kabupaten Bantul. Dan yang menjadi ujung tombak dari fase implementasi kami di Sleman dan Bantul itu bukan kami lagi, bukan peneliti, tapi yang melakukan pelepasan ya, yang melakukan implementasi ini adalah
kader, ya, kader kesehatan yang ada di wilayah pelepasan. Jadi kader ini merupakan ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Tentu saja koordinasinya dengan puskesmas dan juga dengan dinas kesehatan. Kader yang membantu kami pada fase implementasi adalah lebih dari sekitar 3.000 orang kader. Ini merupakan jumlah yang sangat besar dan kami merasa bahwa dukungan kader sangat tinggi bagi keberhasilan tidak hanya waktu saat kami melakukan penelitian di Kota Yogyakarta, tapi juga pada saat kami melakukan implementasi di Kabupaten Sleman dan juga di Bantul. Para stakeholder juga sangat mendukung kami karena edukasi masyarakat kepada masyarakat itu tidak lagi kami yang melakukan, tetapi dari pihak puskesmas yang melakukan, ya, bersama-sama dengan kader. Tidak lagi kami sebagai peneliti yang melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin juga Bapak Ibu juga sudah melihat kesaksian dari beliau Pak Anto, ya, ada juga di media sosial yang dikeluarkan oleh Tropmed FKKMK UGM yang kemudian menyampaikan seperti testimoninya gitu, ya, hidup 10 tahun gitu berdampingan dengan nyamuk Aedes aegypti Wolbachia. Pak Anto merupakan kepala dukuh di Nogotirto yang dulu pertama kali kami melakukan rilis di small scale project release, ya. Ini beliau yang pertama kali, jadi dukuhnya dipakai sebagai tempat kami melakukan project small scale release. Saya tidak putarkan karena mungkin juga tidak terdengar. Ya, jadi sebagai kesimpulan bahwa kami betul-betul mengharapkan atau juga menyampaikan bukti-bukti ilmiah teknologi Wolbachia ini sebagai sebuah harapan baru, gitu ya. Pertama bahwa sudah ada beberapa risk assessment, ya, tentang risiko intervensi teknologi ini terhadap pengendalian dengue, ya. Dan kemudian juga dari hasil studi yang kami lakukan di Yogyakarta menghasilkan data yang sangat baik dengan bukti dari metode penelitian ilmiah yang tertinggi dan kemudian bisa menghasilkan angka 77% penurunan kejadian dengue pada manusia dan 86% hospitalisasi di rumah sakit. Dan implementasi intervensi Wolbachia ini kami tekankan sekali lagi, ini merupakan pelengkap dari program pengendalian dengue dan ini memerlukan kepemimpinan pemerintah, ya, dukungan kuat dari stakeholder dan juga tentu saja tidak lepas dari penerimaan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.